Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Latalip di Papua sudah dipakai Yang kompak ketawa. dengan anak ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga manfaat Oke. ya. Kaos Habib Rizik di Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumaryono di Cikarang, Bekasi sudah sampai. Sedang baca buku apa Pak? Wah, balik badan, Allahu Akbar. Enak Pak. Ya moga-moga bisa menginspirasi buat yang lainnya ya. Allahu Akbar. Wah, gagah, gagah, gagah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buku apa Pak? Kayaknya judulnya Tuhan Tidak Diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertemanan di dunia ini akan jadi permusuhan di akhirat kecuali pertemanan itu berbasiskan, berlandaskan nilai-nilai ketakwaan. Dan kita lihat dalam sejarah Indonesia modern kita, sejarah politik kita, banyak pertemanan-pertemanan yang tampaknya sebuah kesetiaan atau perkawanan yang abadi, tapi sebenarnya mereka berangkat dari sebuah pengkhianatan. Ya. Dan selama 10 tahun ini, era Pak Jokowi, kita melihat, kita menyaksikan corak manusia Indonesia yang berubah-ubah dan tidak istiqomah karena tekanan fitnah. Perjuangan yang didasarkan untuk mencari kekuasaan itu cenderung menggeser kaki dari kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Tetapi kita lihat Habib Rizik pernah dijumpai oleh Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dan Tito Karnavian. Waktu Habib Rizik itu masih diisolasi secara politik selama 3 tahun 7 bulan, kata Habib Rizik mereka ditemui oleh 2 orang itu di hotel di Riyadh kalau tidak salah, tapi tampaknya negosiasi buntu dan kita tidak tahu isinya. Tapi tampaknya Habib Rizik berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya yang tidak bisa ditawar, sementara Budi Gunawan dan Tito Karnavian yang menjadi orang penting di negeri ini juga tidak bisa ditawar berbasiskan kekuasaan, sementara Habib Rizik prinsipnya tidak bisa ditawar berbasiskan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dua posisi yang tidak seimbang, yang satu negara, yang satu orang yang sedang diasingkan secara politik dan didatangi oleh orang yang lebih dominan. Tapi tampaknya Habib Rizik adalah contoh manusia Indonesia yang sadar, sebagaimana ada di quotes yang saya pakai ini, berjuang itu penuh fitnah, karena itu kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fisabilillah. Ada di kaos ini. Kalau Anda beli kaos ini 200.000, berarti 75.000. Anda turut membangun Masjid 6 Syuhada yang sedang kami bikin, yang mencapai hari ke-309 hari ini. 2 lantai di atas tanah wakaf Bapak Haji Pramarta 120. Kita bangun namanya Masjid 6 Syuhada, kecil dari tanah wakaf 120 meter.
karena saya terkesan dengan perjuangan anak-anak muda yang mengawal prinsip-prinsip keistiqomahan, kejujuran yang dibawa oleh gurunya, dan dalam perjalanan itu, perjalanan dakwah yang legal itu, di kilometer 50 mereka dibunuh oleh orang-orang jahat dengan 16 pelor, 16 peluru menembus 6 anak muda yang menjadi syuhada itu. Sekalian saya jualan kaos untuk membangun masjid itu yang akan kita abadikan sebagai monumen, bukan monumen, apa ya, satu kenangan sejarah dakwah yang sangat penting. Masjid 6 syuhada terletak di Tajur, RT 6 RW 4, Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Saya ada di RT 6, Masjid 6 syuhada. Ada di sini RT berapa ini? RT 2 RW 4, di sana Masjid Syuhada letaknya 10 menit jalan kaki dari sini. RT 6 RW 4, 1 RW. Ini contoh manusia yang akan dicatat sebagai pahlawan, sebagai pejuang yang istiqomah fisabilillah. Tetapi sejarah sebagaimana Rocky Gerung mengatakan, bukan hanya mengenang para pahlawan, tapi juga mencatat kiprah dan manuver para pengkhianat. Kita lihat, setidak-tidaknya kalau mau mengatakan dengan bahasa yang lebih halus, kita melakukan eufemisme, pelembutan kata, bukan pengkhianat, tapi orang yang posisi politiknya berubah karena tekanan kekuasaan. Contoh, dulu gubernur NTB oposisi terhadap pemerintah, tapi ketika pemerintah mengungkit dugaan gratifikasi dalam kasus PT Newmont, kemudian tiba-tiba dia berbalik menjadi pendukung Jokowi. Begitu juga Zulkifli Mansyah, gubernur NTB, ya. Kalau yang tadi Tengku Bajang yang didukung umat Islam dari Partai Bulan Bintang, dan sekarang kita lihat Hari Tanu Sudibyo yang tadinya itu oposisi terhadap Jokowi, kemudian setelah kasusnya coba diangkat di Kejaksaan Agung, dia kemudian menjadi pendukung pemerintah. Dan kita lihat orang yang satu tipe itu berkumpul. Hari Tanu mendirikan partai Partindo, dan sekarang partai Partindo itu ketua umumnya bukan Hari Tanu, tetapi Tengku Bajang. Asosiasi kita terhadap PT Newmont, jadi berkumpul satu tipe. Dan challenger yang terbesar dalam sejarah pemilu Indonesia adalah Prabowo melawan petahana, yaitu Jokowi. Umat Islam mendukung Prabowo, mendukung ijtima ulama termasuk Habib Rizik Syihab, mengerahkan taktik, strategi, doa-doanya untuk kemenangan Prabowo, sehingga hashtag ganti presiden itu menjadi kenyataan. Tapi gerakan hashtag itu dibasmi oleh pemerintah, dan Prabowo kemudian kalah dengan segala macam ceritanya. Berdua dengan Sandiaga Uno, didukung, disokong oleh umat Islam untuk menggulingkan petahana. Tetapi rupanya permainan Prabowo dan Sandi kalah lincah, kalah sophisticated, dan mungkin juga kalah networking, kalah intelijennya dan lain-lain. Sehingga akhirnya Prabowo sadar dia akan berada di luar pemerintah, tetapi bisnisnya mungkin juga dia berpikir supaya tidak diganggu bagaimana. Akhirnya dia masuk ke pusat kekuasaan, ke pusat lawannya, yaitu Jokowi, sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian kita lihat wawancara dia dengan Deddy Corbuzier, dia masuk
kekuasaan ke lawan politik ya, ke rivalnya yang terbesar, alasannya mengabdi republik. Kalau menurut saya tidak mengabdi republik, mengabdi negeri kan bisa di luar pemerintahan. Jangan diserahkan negeri ini hanya kepada orang-orang yang berkuasa, ya, yang hanya beberapa puluh orang itu, mungkin beberapa puluh ribu, untuk mengurusi 273 juta. Dan harus ada orang di luar pemerintahan sama mulianya dan sama hebatnya, sama besar jasanya mengabdi republik. Tapi alasan satu-satunya Prabowo adalah tujuannya adalah mengabdi, berbakti kepada nusa bangsa. Ya tentu kepentingan bisnis itulah yang mendorong. Mungkin ada kasus-kasus yang kita tidak tahu sehingga Prabowo merasa harus lebih safe sebagai player kalau dia masuk ke pusat kekuasaan. Dan kecewalah pendukung-pendukung Prabowo, emak-emak dan lain-lain, karena Prabowo meninggalkan pendukungnya yang puluhan juta itu, yang 60 juta lebih itu, wala kalam wala salam, nggak pakai ngomong, nggak pakai permisi, nggak pakai selamat tinggal, masuk dan mengecewakan banyak pendukungnya, sehingga dia dicap sebagai pengkhianat. Oleh siapa? Ya oleh pendukung-pendukungnya yang merasa direcehkan atau merasa ditinggalkan oleh Prabowo. Masuk ke istana. Nggak lama kemudian Sandi ikut masuk ke istana. Sandi sebagai pengusaha, Prabowo sebagai pengusaha besar, dan Prabowo juga punya tanah-tanah di ibu kota negara itu IKN bersama Hasyim Joyo Adikusumo yang menguasai pengelolaan air di situ dan juga menguasai pelabuhan di situ. Ya lihat aja di narasinya Najwa Shihab di YouTube kan ada semuanya ya. Lahan-lahan itu dikuasai oleh siapa saja. Oligarki non-pri dan oligarki pribumi. Sandi masuk. Alasannya ada orang yang Sandi datang ke rumah saya tanya, kenapa Sandi masuk ke kekuasaan, ke istana? Tamu saya bilang, saya juga nanya begitu ke Sandi. Alasannya Sandi mau belajar politik. Menurut saya bukan belajar politik, Pak. Dia masuk ke kekuasaan karena dipaksa masuk oleh kekuatan yang dia tidak bisa lawan untuk mengamankan bisnisnya, ya kan? Yang mungkin juga ada masalah. Jadi satu tipe lah Prabowo dan Sandiaga Uno. Satu tipe lah Haritanu dengan Tengku Bajang. Tuanku Guru Bajang. Tuan Guru Bajang. Ya, satu tipe. Dan itulah sejarah politik Indonesia modern, tidak hanya mencatat pahlawan pejuang kebenaran seperti Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan yang tidak punya kepentingan bisnis di belakang Habib Rizik, tidak punya kepentingan kekuasaan, tidak ingin meraih kekuasaan. Berbeda dengan Sandiaga Uno, berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Tuan Guru Bajang, berbeda dengan Zulkifli Mansyah, berbeda dengan Haritanu Sudibyo. Sejarah, kata Rocky Gerung, tidak hanya mencatat para pahlawan, tapi sejarah juga mencatat para pengkhianat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jumat tertua di semesta fasbir sabran jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawanan di alam dunia, di al-hayatul faniyah, itu menjadi permusuhan dalam kehidupan yang kekal abadi, yang tidak mati-mati, dalam kehidupan al-hayatul baqiyah. Kecuali pertemanan itu akan menjadi permusuhan, kecuali pertemanan itu berbasiskan bukan kekuasaan, bukan uang, tapi berbasiskan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.